Saya pikir ini memang kondisi yang luar biasa. Ini kondisi yang extraordinary, di mana agenda politik kita yang semula kita mempunyai tahapan pemilu serentak, khususnya untuk pilkada, itu sudah berjalan satu putaran, 15, 2017, 2018, sekarang kita menuju 2020, tetapi kemudian kita menghadapi sebuah kondisi yang tadi Mas Afif sudah sampaikan latar belakangnya. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang menjadi catatan KIPP. Pertama, memang ada perbedaan antara Undang-Undang 10 dengan Undang-Undang 17 terkait dengan penetapan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Di Undang-Undang 17 yang mengatur itu adalah KPU, walaupun memang ada tenggat waktunya, tetapi di dalam Undang-Undang 10 yang mengatur adalah undang-undang. Sehingga pada saat melalui RDP ada usulan untuk merubah, dan ini juga sangat objektif, akan berubah, setidaknya adalah penundaan ya, maka setingkat perpulah minimal atau undang-undang, tapi kalau membuat undang-undang dengan kondisi yang sekarang juga bukan sesuatu yang mudah, itu yang memungkinkan untuk kita gunakan sebagai acuan. Nah, kemudian kita berbicara dari yang Mas Afif sampaikan tadi tentang semacam ininya, skenario-nya akan seperti apa. Hampir tidak bisa dipastikan, tidak ada yang bisa memastikan kapan durasi COVID-19 ini selesai. Ini sebuah problem yang kita hadapi sama-sama. Artinya tidak ada seorang pun, baik ahli pandemiologi ataupun ahli virologi ataupun siapapun yang bisa memastikan kapan ini akan berakhir. Ada yang puncaknya itu bulan Mei, Juni, ada yang lebih, ada yang bulan Juni sudah mulai mereda dan seterusnya. Artinya bahwa kalau kita menghitung durasi waktu, tahun 2020 akhir apakah memungkinkan kita melakukan pemungutan suara misalnya. Nah ini juga perhitungan-perhitungan yang harus sangat dihitung dengan segala konsekuensinya. Kemudian apakah kemudian kalau tidak sampai 2020 memungkinkan 2021 pada kuartal awal atau kapan? Nah skenario ini apakah sudah bisa kita pastikan saat ini atau belum? Sehingga dari situ kita bisa merekomendasikan tentang durasi waktu. Nah, kalau belum, artinya kita kalaupun nanti akan terbentuk Perpu, yang pertama ada itu adalah durasi waktu perkiraan, bukan sesuatu yang pasti. Nah, dari durasi waktu perkiraan itu, saya menghitung kalau dari banyak ahli dengan segala rekomendasinya, itu dari si pandemiologi itu paling memungkinkan itu adalah kuartal awal 2021. Konsekuensinya ini antara sekitar 5-6 bulan terhambat atau tertunda sejak 23 September 2020, sebuah waktu yang tidak sebentar. Nah, kemudian tentu saja kita harus menghitung teman-teman kepala daerah yang habis masa jabatannya. Jadi ada kondisi masa jabatan yang habis. Kemudian saat ini juga kita berhadapan dengan misalnya kita skip tahapan ini pada saat ini apa saja yang sudah dilaksanakan dan sudah bisa menjadi dokumen dari semua. Misalnya dokumen tahapannya, kemudian dokumen penyelenggaranya, misalnya dari sisi penyelenggara tadi Mas Afif katakan, bagaimana dengan penyelenggara ad hoc, kawan-kawan yang sudah direkrut, yang sudah dilatih dan sebagainya. Nah dari situ kemudian muncul masalah dari sisi calon misalnya. Dari sisi calon tentu saja tidak mudah, karena dari sisi calon pencalonan misalnya perseorangan, kan selama ini walaupun belum ada penundaan tahapan sampai pemungutan dan penghitungan suara, tetapi dengan adanya physical distancing ini, hampir tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan orang. Saya tidak bisa membayangkan misalnya kita melakukan verifikasi dukungan pada saat orang harus menggunakan masker dan lain sebagainya, dan itu dari pemantauan kami tidak ada yang dilakukan, artinya skipnya pada sisi mana. Nah kemudian dari sisi anggaran ya, dari sisi anggaran bukan hanya soal teman-teman yang sudah menjadi penyelenggara, tetapi apakah memungkinkan untuk pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada 2020 ini
di 270 daerah itu mempunyai kemampuan untuk recovery APBD sedemikian rupa apabila anggaran ini saya kembali dari sisi anggaran Mbak Titi dan kawan-kawan. Dari sisi anggaran ini tidak sekedar tentang kawan-kawan yang sudah direkrut menjadi sebagai penyelenggara ad hoc baik di KPU maupun Bawaslu, tetapi juga dari sisi recovery anggaran di tingkat kabupaten kota. Kebetulan saya sebagai bagian masyarakat yang banyak juga ikut serta di dalam diskusi-diskusi penanggulangan COVID 2019 di Jawa Barat. Nah, salah satu kendala dari penanggulangan COVID ini, saya izin untuk menyisipkan sedikit, adalah hampir tidak ada anggaran daerah yang bisa digunakan secara masif, khususnya kabupaten kota, untuk melakukan penanggulangan secara serta-merta. Ini kondisi yang objektif, artinya bahwa apabila anggaran itu dikembalikan dan kemudian digunakan untuk penanggulangan COVID, maka untuk 2021 itu tidak mudah untuk kita semua mengharapkan dari pemerintah daerah di 270 daerah untuk dapat melakukan pemulihan atau recovery anggaran daerah. Ini sesuatu yang saya harapkan nanti teman-teman baik di KPU maupun Bawaslu di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mengkoordinasikan ini. Artinya apakah rekomendasi ini menjadi silpa ataupun menjadi anggaran yang bisa digunakan di 2020, ini kan sudah masuk bulan Maret, April, artinya kalau di 2021 menjadi anggaran APBD tahun 2021, kalau digunakan tahun ini untuk COVID, tentu saja saya sepakat sebagai warga negara Indonesia, saya sepakat, tetapi bagaimana jaminan kalau kemudian kita melakukan rescheduling dan anggaran itu tidak mudah didapat. Nah ini perlu sebuah pemikiran. Kemudian itu kalau dilakukan di kuartal pertama. Nah, kemudian skenario yang agak sulit saya pikirkan adalah apabila kemudian selain anggaran, kita pun tidak memungkinkan untuk melaksanakannya di kuartal pertama, artinya begitu panjang waktu yang dibutuhkan untuk recovery kita. Ini memerlukan pemikiran untuk kita bisa melaksanakannya sampai kapan. Yang andaikan kuartal kedua, kuartal ketiga di 2021, saya tidak bisa membayangkan kalau melewati 2021, sehingga dalam pembentukan Perpu nanti tentang durasi waktu ini menjadi sesuatu yang krusial, bukan berarti bagaimana menghitung tahapannya, tetapi bagaimana menghitung tentang banyak hal di luar tahapan pilkada. Misalnya kita juga harus menghitung tahun 2022 itu merupakan tahun pergantian penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Ini juga perlu dipikirkan. Kalau dilaksanakan melewati tahun 2021, maka ini menjadi sesuatu yang saya pikir menjadi sangat-sangat sulit dibayangkan. Mohon maaf, saya di kampus karena memang tadi di rumah tinggal agak sedikit problem berkaitan dengan jaringan. Nah, yang saya pikirkan adalah bagaimana di Undang-Undang Pemilu Pilkada 2010 ini, nomor 10 tahun 2016 ini juga mengakomodir apa yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, yakni bahwa waktu pemungutan suara itu diberikan kewenangannya kepada KPU, sehingga nanti ada kelonggaran untuk KPU tentunya dengan memikirkan apa yang terbaik, itu akan memutuskan tentang waktu pemungutan suara agar ada fleksibilitas. Karena kalau dimasukkan di dalam Perpu sesuai dengan Undang-Undang 10, di mana di dalam Perpu menentukan tanggalnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang cukup sempit untuk KPU. Saya pikir sebagai awalan itu ada beberapa hal, kemudian juga sedikit tambahan terkait dengan kondisi saat ini. Bagaimana kita memberikan same level common ground untuk semua peserta dan yang akan memilih. Misalnya, apakah kondisi saat ini masih ada kegiatan-kegiatan yang sosialisasi pencalonan. Bahkan pemantauan kami di COVID pun ternyata di dalam penanggulangan COVID pun ada beberapa yang orang bakal calon ataupun tim yang kemudian masih bergerak untuk sosialisasi bakal calon. Nah ini saya pikir perlu diatur juga apakah masih boleh digunakan seperti itu.
Sehingga tentu ini masih bisa menggunakan Undang-Undang 10 yang sekarang, Mas Afif dan kawan-kawan untuk bisa memberikan arahan bagaimana pengawasan terhadap kondisi seperti itu.